semuanya, perkenalkan nama saya Mercy Benamtuan dengan nomor induk mahasiswa 21011400087. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Langsung saja, pertama-tama yang perlu kita ketahui di sini adalah pengertian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses di mana peserta didik melakukan suatu kegiatan kebahasaan yang baik di jenjang sekolah dasar dengan menanamkan 4 kompetensi. Yang pertama, menyimak, yang kedua, berbicara, yang ketiga, menulis, dan yang keempat adalah membaca. Selanjutnya yang perlu kita ketahui di sini adalah karakteristik peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama adalah karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal, yaitu kemampuan intelektual, berpikir, dan psikomotor. Dan yang kedua adalah kemampuan atau karakteristik kultural, yaitu sosiokultural. Dan yang ketiga adalah karakteristik kegiatan serba manipulatif, konkret, dan terpadu. Selain dari karakteristik dan pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, kita masuk pada tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, tujuannya itu diantaranya yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah memahami bahasa Indonesia dengan menggunakan secara tepat. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan intelektual. Dan yang kelima yaitu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan. Yang berikut adalah ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya sastra dan hasil intelektual sendiri. Yang kedua adalah guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan bahasa dan sumber belajar. Yang ketiga yaitu guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar, kebahasaan, dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat adalah orang tua dan masyarakat terlibat secara aktif. Dan yang kelima adalah sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan di sekolah. Dan yang keenam adalah daerah menentukan bahan dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahnya sendiri. Yang terakhir adalah prinsip dari pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Terdapat 4 prinsip, diantaranya yang pertama adalah kontekstual. Yang dimaksud dengan kontekstual di sini adalah berhubungan dengan dunia nyata dalam kelas maupun di luar lingkungan kelas. Dan yang kedua adalah integratif. Nah, integratif di sini adalah prinsip yang menekankan pada penyajian bahasa Indonesia secara terpadu. Dan yang ketiga adalah fungsional. Prinsip ini lebih menekankan pada kaitan dengan fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah apresiatif, yaitu prinsip yang lebih menyenangkan dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Sekian penjelasan saya tentang karakteristik dan juga prinsip pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Sampai jumpa di lain waktu.